Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 2, bermain di lingkunganku. Kita sudah masuk di subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 1. Namun, seperti biasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Beni dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Ya, apakah kamu tahu apa itu arti berwisata? Berwisata itu artinya pergi jalan-jalan atau mengunjungi suatu tempat. Ya, pastilah setiap orang merasa senang ketika berwisata. Berikutnya, apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? Ya, orang biasanya menikmati pemandangan, melihat-lihat tempat yang baru, atau mungkin mengambil foto, berfoto-foto seperti itu ya. Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Ya, ini menunjukkan gambar Beni dan teman-temannya sedang berwisata. Mereka baru tiba di lokasi wisata dengan ibu guru ya. Mereka tampak gembira. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkerama. Ya, bercengkerama itu artinya menikmati waktu bersama-sama, bersenda gurau, bercakap-cakap atau bercanda seperti itu ya nak ya. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Ya, ceritanya yang cocok adalah Beni dan teman-teman berwisata di tepi pantai. Mereka bersenang-senang. Ada yang menulis-nulis di pasir, ada yang bermain layang-layang. Ayo membaca. Dengarkanlah pembacaan teks percakapan berikut. Dua orang temanmu akan membacakannya ke depan kelas. Setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk meningkatkan pemahamanmu. Bu Guru, anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Beni, kami sangat senang, Bu. Bu Guru, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Siswa, paham Bu? Beni, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Bu Guru, boleh Beni. Lani, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir Bu, Bu Guru silakan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Siswa, baik Bu, Bu Guru. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan Bu Mei. Pasir, batu, air, dan kerang Bu Udin. Balon dan layang-layang Bu Guru. Pintar anak-anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena ini masih situasi pandemi, kamu bisa perankan percakapan ini di rumah bersama kakak atau orang tuamu. Lalu sesudah itu kamu jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Ini menjadi tugasmu yang pertama untuk hari ini. Coba kita lihat pertanyaan nomor 1. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di tepi pantai? Iya, siswa merasa senang. Lalu nomor 2, siapa yang ingin bermain layang-layang? Yang ingin bermain layang-layang adalah Beni. Nomor 3, apa yang ingin dilakukan Lani? Yang ingin dilakukan Lani adalah menulis-nulis di pasir. Lalu pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 kamu lengkapi, kamu jawab di buku tugas. Lalu kamu kumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ayo bernyanyi. Nyanyikanlah lagu berikut bersama teman-temanmu dengan riang. Ya, ini kamu pelajari lagu ini, lagu yang berjudul Layang-Layang. Nanti kamu bisa kirim video rekamannya ke WA Ibu ya. Kurang lebih nadanya seperti ini.
Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ayo membaca. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 bagi 1 sama dengan 6. Maksudnya, 6 layang-layang yang ada di tangan Siti dibagi kepada Benny. Ya, Benny kan cuma satu orang, maka di sini 6 bagi 1 sama dengan 6. Itulah maksud dari Siti. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Ya, kamu ingatlah ini untuk mengerjakan soal berikut. Suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Sekarang coba kamu perhatikan soal berikut. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Ingat, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Maka di sini ada 5 layang-layang akan dibagikan kepada Benny, artinya kepada satu orang. 5 bagi 1 sama dengan 5. Selanjutnya, Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Sama seperti yang tadi. 7 gulung benang, ini 7, dibagi 1 atau dibagi kepada Benny. Maka Benny akan mendapatkan 7 gulung benang. Ingat, suatu bilangan 7, contohnya, jika dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Inilah dia. Nomor 3, dalam acara wisata pantai siswa kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Benny? Sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2, 3 mobil dibagi oleh satu kelas. Maka hasilnya adalah 3. Ya nak ya. Kamu jawab soal berikutnya nomor 3, nomor 4 dan 5 maksud ibu. Lalu kamu kerjakan di buku tugasmu. Ini menjadi tugasmu yang kedua untuk hari ini. Selanjutnya, ada satu lagi yang aku temukan. Wah hebat, apakah itu? Nah begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 bagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali, artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Ini yang perlu kamu cermati di sini. Jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Maka kamu perhatikan soal selanjutnya. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Ingat, seperti yang dikatakan oleh Siti, suatu bilangan jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Maka 7 benang atau 7 gulung benang dibagi kepada 7 orang anak, maka hasilnya 1. Setiap anak akan mendapatkan 1 gulung benang. Begitulah soal nomor 2. 2 pelampung dibagikan kepada 2 orang, maka masing-masing mendapat 1. Kamu kerjakan nomor 3, 4, dan 5. Kamu
bisa kumpul pada waktu yang sudah